Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, GBI Apia Setiabudi, bahkan GBI OSPI Tanjung Sari. Tuhan yang memberkati kita. Tiba saatnya hari ini kita akan beribadah. Juga kepada Bapak Ibu Saudara yang mengakses YouTube channel ini, Tuhan memberkati kita bersama-sama. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak terasa sudah masuk kepada minggu terakhir di bulan ini. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Walaupun banyak tantangan dan cobaan, tapi Tuhan menyertai kita, melindungi kita dari semua segala cobaan. Dan bersama Tuhan kita pasti kuat, amin. Tiba saatnya kita akan bernyanyi di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Dia. Kita angkat pujian kita, segala puji syukur. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Boleh nyanyikan sama-sama, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Boleh bersorak bersama, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, mari bersorak bersama, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi dengan iman, haleluya, haleluya, haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita berdoa, kita tundukkan kepala kita sejenak di hadapan Tuhan. Yesus kami yang baik, Tuhan, di minggu ini Tuhan, segenap kami datang untuk beribadah di hadapan Tuhan. Bapa, kalau saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan membawa seluruh isi hati kami di hadapan-Mu Tuhan, Engkaulah yang menaruh segala kekuatan kepada kami. Mampukan kami dalam menghadapi segala apa yang ada dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan yang dimanapun mengakses video ini Tuhan. Semoga jemaat-jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Melalui tayangan video ini, semua umat Tuhan beroleh kekuatan yang baru. Tuhan, kami siap memuji Engkau. Kami mau mengangkat pujian kami di hadapan-Mu. Terimalah pujian kami. Dengan segenap hati kami akan datang menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya. Amin.
Mari kita bernyanyi bersama. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mengenal kasih anugerah-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Mari nyanyi bersama. Oh Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Oh Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Kembali angkat pujian ini. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mengenal kasih anugerah-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi. Mari jemaat Tuhan bersama. Haleluya. Oh Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Oh Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Oh, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita. Haleluya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Oh, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Sekali lagi. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Oh, Hosana, Hosana
Yesus Tuhan. Dengan segenap hati mengangkat kedua tangan kita. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Oh, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Jemaat sendiri angkat pujian Hosana, 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 amin. Sekali lagi, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Oh, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa, sebab Engkau baik. Mari jemaat Tuhan kita sembah Tuhan. Haleluya. Naikkan puji-pujian di hadapannya, naikkan syukur, kemuliaan bagi Raja. Di tempat maha tinggi kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terkadang kami melupakan Engkau dalam setiap jalan kami Tuhan, namun Engkau tetap menghampiri kami, memberikan kami kekuatan melewati hari-hari kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Hari ini kami mau nyatakan bahwa Engkau Yesus yang sangat baik, sebab Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Engkau penjunan kami, Engkau perisai kami, Engkau batu karang yang teguh, Engkau Yesus yang baik. Nama-Mu mulia, Nama-Mu terindah. Kami mau menyembah-Mu. Oh, kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami rindu menaikkan syukur, kami rindu menaikkan pujian.
Terpujilah Tuhan semesta alam, terpujilah Engkau, layak disembah, layak disembah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari berkata, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagi. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Dia, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan anugerah oleh Tuhan, boleh mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu Jemaat GBI, Avia, Setia Budi, Tuhan mengasihi kita. Walaupun kita di rumah tidak menghilangkan sukacita kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun kita di rumah tidak menghilangkan antusias kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-43. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya
dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Seketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu menyuruh mereka memberi anak itu makan. Mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan pada hari ini akan menguatkan setiap kami di masa-masa sulit seperti ini, di masa-masa sukar seperti ini. Dan kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami, mengurapi kami Tuhan, menolong kami dan memberi pengertian bagi kami untuk kami terus Tuhan melangkah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akhirnya kami mengalami pertolongan, kekuatan dari Tuhan tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, penyertaan-Mu selalu sempurna bagi kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatas oleh tempat dan waktu. Roh Kudus akan bekerja, menjamah setiap hati kami, mematraikan kebenaran firman-Mu dan membuat kami mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya memberikan tema khotbah saya adalah never give up. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang Kristen hari-hari ini mengalami
sebuah tekanan yang begitu hebat dalam hidup mereka. Kadang-kadang mungkin ada di antara kita mulai bertanya tentang iman kita kepada Tuhan dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wajah dunia saat ini seperti apa? Kalau kita mau jujur, yang ada di benak kita, kalau kita bicara dunia saat ini, yang ada adalah COVID-19. Benar atau benar? Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita buka WA, kita buka Facebook, kita buka berita, kita lihat di media sosial, di media elektronik, di media online dan sebagainya, kita akan menemukan bahwa berita yang paling dicari hari-hari ini adalah COVID-19. Wajah dunia saat ini adalah wajah COVID-19. Sebagian besar manusia hidup dalam ketakutan, frustasi karena wabah ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan seorang kepala dana dunia IMF yang bernama Kristalina Georgieva berkata, kami telah menyatakan bahwa dunia sekarang dalam resesi. Dunia hari-hari ini mengalami resesi. Dan bahwa panjang dan kedalaman resesi itu pada setiap negara tergantung katanya pada dua hal. Mengandung virus dan memiliki respon yang terkoordinasi dan efektif terhadap krisis itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia juga mengalami resesi. Ekonomi mengalami resesi, daya beli menjadi begitu turun, daya beli menjadi rendah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang mulai mengalami kelaparan hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah wajah dunia. Belum lagi ketidakpastian yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Di awal-awal dikatakan bulan 3, bulan 4, bulan 5. Dan presiden kita kemarin baru mengumumkan kemungkinan bisa berakhir di bulan 12. Di akhir tahun ini. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin secara manusia kita sulit membayangkan apa yang terjadi kalau virus ini tidak segera ditangani. Bisa menyebabkan hal-hal yang lain. Bahkan kalau kita membaca di media sosial, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini terjadi pengangguran besar-besaran. Banyak orang yang hidup dalam garis kemiskinan. Berita-berita tentang kemiskinan kita melihat. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang terkena dampak ini. Termasuk anak-anak Tuhan. Keuangan tidak menentu, keuangan tidak stabil. Rasa aman, rasa damai sejahtera hilang. Membuat orang stres, membuat orang tertekan. Bahkan banyak orang yang menjadi frustasi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menceritakan sebuah cerita yang dialami Inggris pada satu masa setelah Perang Dunia Kedua. Inggris mengalami tekanan yang begitu hebat juga setelah Perang Dunia Kedua. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Perdana Menteri Winston Churchill diundang oleh kampusnya di mana dia sekolah dulu untuk memberikan sebuah pidato di sekolah itu. Mereka mengenal bahwa Perdana Menteri ini adalah orang yang hebat, pahlawan yang diagung-agungkan, seorang pemimpin yang besar. Mereka berkumpul ribuan orang menanti kedatangan seorang Perdana Menteri yang bernama Winston Churchill, seorang pemimpin yang hebat ini. Mereka ingin mendengarkan pidatonya, karena mereka telah mendengar pidato-pidato yang hebat. Sekolah telah dihias, ruangan telah dihias. Tapi ketika Winston Churchill naik ke atas podium, orang mulai menanti-nantikan apa yang dia sampaikan. Sambil memegang podium dia berkata, never give up, never give up, never give up. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Kemudian dia turun dari atas podium itu. Orang-orang hanya terdiam. Tapi sejurus kemudian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua hadirin memberikan tepuk tangan kepada pemimpin hebat ini. Karena memang benar pada masa-masa seperti itu mereka membutuhkan semangat untuk tidak menyerah dalam hidup mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keputusasaan adalah seperti virus HIV untuk iman Kristen. Itu akan menghancurkan setiap sendi kekebalan hidup orang percaya. Virus ini dapat menghancurkan iman kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Ingatlah bahwa putus asa bukanlah karakter orang percaya. Amin. Putus asa bukanlah karakter orang percaya. Dari kisah kepala rumah ibadat di Yairus ini, apa yang kita bisa pelajari untuk kita tidak menyerah dalam kehidupan ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal penting pada pagi ini saya akan bagikan dengan cepat. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari seorang yang bernama Yairus. Ketika anak perempuannya sakit dan hampir meninggal, apa yang dia lakukan? Firman Tuhan di dalam Markus 5 mencatat bahwa dia mendatangi Yesus, dia berlari-lari tersungkur dan memohon kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini saya melihat bahwa seorang yang bernama Yairus ini memiliki fighting spirit yang tinggi. Hari-hari ini orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi yang bisa bertahan, yang bisa melewati masalah ini, yang bisa keluar sebagai pemenang. Kepala rumah ibadat Yairus tetap berjuang untuk bertemu dengan Yesus. Dia tidak menyerah sekalipun sepertinya tidak ada lagi harapan. Kalau kita baca kisah selanjutnya, sebelum ending, kita menemukan benar bahwa anaknya sudah mati. Orang dari rumah datang memberitahu kepada Yairus bahwa anaknya sudah mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi dia punya semangat juang yang tinggi. Yairus memiliki semangat juang yang tinggi. Dia pantang menyerah. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Dalam versi mudah dibaca, ayat ini bunyinya seperti berikut. Kami telah menghadapi banyak masalah di sekitar kami, tetapi kami tidak kalah. Sering kami tidak tahu yang harus kami perbuat, tetapi kami tidak menyerah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan fighting spirit? Semangat juang yang tinggi. Fighting spirit adalah semangat dan daya juang yang tidak mengenal menyerah. Orang-orang percaya harusnya orang yang tidak mudah menyerah. Amin. Orang-orang percaya adalah orang yang terus beriman, tapi sekaligus percaya akan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Walaupun hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya segala sesuatunya tidak pasti, tapi kita mau percaya bahwa di dalam Tuhan masih ada harapan. Amin. Di dalam Tuhan masih ada jalan keluar. Fighting spirit adalah semangat dan daya juang yang tidak mengenal menyerah. Yang kedua, fighting spirit adalah sangat dibutuhkan dalam sebuah pencapaian atau prestasi di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, fighting spirit juga adalah tetap percaya ketika tidak ada mujizat, terobosan dan kesuksesan tanpa sebuah perjuangan. Itulah fighting spirit. Ingat bahwa tidak ada mujizat, bahwa tidak ada terobosan, bahwa tidak ada keberhasilan tanpa sebuah perjuangan. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang memiliki fighting spirit, sekalipun ia gagal, sekalipun ia tempuruk dalam keputusasaan, ia akan bangkit dan berjuang kembali. Amin. Yairus mengerti benar, sekalipun dia tidak punya pengharapan, dia terus berjuang, dia terus berharap, dan dia terus percaya kepada Kristus. Bahwa saatnya Tuhan akan melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan pasti menyembuhkan anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang memiliki fighting spirit, sekalipun ia gagal, ia akan bangkit kembali. Ia akan terus berjuang kembali. Ia yakin dan menghidupi firman Tuhan yang berkata di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ketika kita melihat situasi dan kondisi di sekitar kita, mari kita memiliki fighting spirit. Kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan melalui ini semua. Amin. Yang penting stay at home, jaga kebersihan, jaga kesehatan kita. Amin. Tetap tinggal di rumah. Kita percaya bahwa badai ini akan berlalu. Ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan menyerah,
jangan putus asa. Apapun yang terjadi, tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Yairus dari kisah ini, kita lihat bahwa dia fokus kepada Yesus. Dia tidak fokus kepada lingkungan sekitarnya. Dia fokus kepada Yesus. Sekalipun banyak rintangan dan halangan, Yairus tetap fokus kepada Yesus. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, Yesus berhenti sebelum sampai kepada rumah Yairus. Tuhan Yesus berhenti, kenapa? Karena ada yang menjama jumpai jubahnya, ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Seorang wanita pendaran 12 tahun menjama jubah Yesus dan dia mengalami kesembuhan sehingga harus membuat Yesus stop, berhenti dan melihat apa yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali ketika kita mengharapkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, sering sekali ketika kita merindukan mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita, sering sekali kita mengharapkan terobosan terjadi dalam hidup kita. Kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Ada hal-hal sekeliling kita yang mungkin bisa membuat kita, menghalangi kita untuk tidak fokus kepada Yesus, untuk tidak fokus kepada Tuhan, sehingga pandangan kita dialihkan kepada yang lain, perhatian kita dialihkan kepada yang lain. Kita berusaha mencari pertolongan lain. Begitu banyak hambatan di sekitar kita yang membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan Yesus. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus fokus kepada Yesus. Sama seperti Yairus, dia harus fokus kepada Yesus. Kenapa dia harus fokus kepada Yesus? Karena dia tahu pengharapan hanya ada dalam Yesus. Dalam perjalanan imannya, dalam perjalanan hidupnya, ketika dia mengharapkan pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupannya, maka tidak ada cara lain. Dia harus stay focus on Jesus. Dia tidak boleh mengalihkan pandangannya, matanya untuk tidak tertuju kepada Yesus. Dia harus melihat kepada Yesus. Pertolongan hanya datang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani 12 ayat pertama sampai ayat 2a berkata seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masuk dalam babak perjalanan iman kita. Kita tahu ini tidak mudah. Banyak orang-orang Kristen masa-masa ini imannya digoncangkan. Saya merenungkan tentang COVID-19 yang mulai menyebar ke dunia. Yang kita ketahui sejak bulan Januari. Dari Januari, Februari kita masih oke di Indonesia. Tapi akhir Februari, Maret kita sudah mengalami goncangan. Maret sampai April sudah hampir 2 bulan kita mengalami wabah virus ini masuk ke Indonesia dan saat ini ada di kota Medan. Ketika saya merenungkan ini, saya melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen imannya dimurnikan kembali. Banyak orang Kristen mengalami pemurnian, banyak orang Kristen dimurnikan Tuhan untuk dia melihat sesungguhnya dia ikut Tuhan. Apakah karena hanya mencari berkat Tuhan atau dia memang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari pemurnian. Kalau yang kita cari berkat Tuhan, maka kita akan mengalami kegagalan dalam mengiring Tuhan. Kita akan meninggalkan Tuhan. Kita akan kecewa dengan Tuhan. Kita akan marah dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Yairus bahwa dia tidak marah kepada Tuhan. Walaupun mujizat itu bisa saja terhenti dalam kehidupannya, karena dia tahu sepertinya mustahil untuk itu. Tapi dia mulai arahkan matanya dan tetap fokus kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita adalah sebuah pertandingan, perlombaan. Dan kita masuk dalam sebuah perlombaan yang begitu berat hari-hari ini. Ya, pertandingan yang begitu berat, kesukaran, kesusahan yang begitu berat yang menimpa dunia dan menimpa hidup kita. Iman Kristen dipertanyakan hari-hari ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah setiap kita benar-benar mengerti apa yang harus kita lakukan. Selain kita fokus kepada Yesus, firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 1 berkata, kita harus tanggalkan semua beban dan dosa kita. Sekaranglah waktunya kita tersungkur di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kita kepada Tuhan. Kita merendahkan diri kita.
kita mulai memeriksa hidup kita. Kita tidak bisa lagi hidup dalam dosa. Kita tidak bisa lagi hidup dalam beban-beban yang membuat kita sulit datang kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita harus bertekun. Benar-benar tekun, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak boleh setengah-setengah lagi ikut Tuhan. Tapi kita harus sungguh-sungguh dengan mata yang tertuju kepada Dia. Seorang pembalap legendaris F1 yang bernama Ayrton Senna pernah berkata seperti ini, jika Tuhan di pihakmu, maka segala sesuatunya akan menjadi jelas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan berjalan dengan jalan yang jelas bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini iman kita hanya kepada Yesus. Amin. Kita fokus kepada Tuhan. Kita terus berdoa agar COVID-19 ini bisa segera berlalu. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa kita mendengar vaksinnya, obatnya sudah ditemukan dan banyak perkembangan-perkembangan yang luar biasa. Jangan hanya mendengar berita-berita yang menakutkan hari-hari ini, tapi mari kita tetap fokus kepada hal-hal positif yang terjadi akibat virus wabah COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga yang kita mau belajar dari Yairus adalah percaya akan perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Di ayat yang ke-35 dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang tua, kalau kita mendengar dari keluarga kita berdoa untuk kesembuhan, lalu kita dengar, anakmu sudah mati. Untuk apa lagi kamu menyusahkan guru? Saya merenungkan perkataan ini, bahwa perkataan ini, berita ini bukanlah berita sukacita. Berita ini adalah berita duka cita. Saya sedang menantikan reaksi apa yang diberikan oleh Yairus. Saya melihat reaksi Yairus adalah reaksi yang benar. Ketika menerima berita duka, reaksi adalah diam, nantikan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menerima berita-berita duka, berita-berita kesusahan, berita-berita kesukaran. Mari kita diam sejenak di hadirat Tuhan. Amin. Kita cari suara Tuhan, kita baca firman, kita percaya kepada setiap perkataan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Yairus di ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi seperti itu tidak gampang untuk kita bisa tenang. Kita mengalami ketakutan dalam hidup kita. Ketika kita terima berita hari-hari ini bahwa wabah COVID-19, Medan sudah masuk zona merah. Saya berpikir banyak orang yang deg-deg jantungnya. Ya. Kita keluar kemana-mana, kita merasa khawatir. Bahkan saya mendengar ke rumah sakit aja kita khawatir hari-hari ini. Jangan-jangan kita curiga dengan orang sekitar kita. Kalau batuk sedikit, ini corona pasti. Sedikit, wah ini bahaya ini. Ya, jadi Bapak Ibu, sekarang adalah zaman di mana kita mulai saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Ketakutan ada di mana-mana. Kenapa? Karena kita terus mendengar berita-berita yang tidak membangun iman kita. Kita memasukkan berita-berita, apakah itu berita benar, apakah berita hoax, kita masukkan dalam pikiran kita. Kita memposting berita-berita yang tidak perlu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai anak Tuhan, ketika kita mendengar ini, kita melihat ini apa yang harus kita lakukan. Kita diam, sama seperti Yairus. Tapi diam Yairus bukanlah diam tanpa tindakan. Anak-anak Tuhan diam tapi melakukan tindakan. Tindakan Yairus apa? Dia percaya akan perkataan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hari ini kita percaya akan firman Tuhan? Apakah kita percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan untuk kita imani, untuk kita percayai yang ada di dalam Alkitab? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hiraukan perkataan-perkataan negatif di sekitar kita. Walaupun itu semua realita kenyataan, tetapi isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar
melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Sehingga kita penuh dengan ucapan syukur dan hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Amin. Ketika Yairus melakukan itu, apa yang terjadi? Mujizat terjadi dalam kehidupannya. Ketika kita mempercayai firman Tuhan, apa yang terjadi? Mujizat juga terjadi dalam hidup kita. Ketika kita percaya firman Tuhan, terobosan terjadi atas hidup kita. Perlindungan Tuhan terjadi atas hidup kita. Mari kita jalani iman kita dengan bijak. Mari kita jalani hidup kita sebagai orang percaya untuk melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ketika kabar buruk datang, ketika berita-berita buruk datang, jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran kita. Mari kita vila, kita saring, dan kita percaya. Ketika kita mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ditanya sebagai hamba Tuhan, apakah Pak Pendeta takut dengan peristiwa ini? Ya jujur saja dalam hati saya, karena saya tidak ingin berdusta. Rasa takut itu tetap ada. Kita was-was lihat sekitar kita, apalagi info-info yang disampaikan. Tetapi saat itu datang satu hal yang saya tahu, saya bisa datang di kaki Tuhan. Saya mencari Tuhan, karena di sanalah saya mendapat kekuatan. Amin. Di sanalah saya dapat pertolongan, di sanalah saya dapat penghiburan. Saya menanti-nantikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya baca firman dan perkatakan firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan itu, maka mujizat terjadi atas kehidupan kita. Di ayat 41-42, firman Tuhan berkata, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri, berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan bertindak, Tuhan berkata, maka mujizat pasti terjadi atas kehidupan kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita percaya firman Tuhan yang kita dengar akan menguatkan setiap kita. Kita akan menaikkan pujian ini untuk datang kepada Tuhan. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, engkau membutuhkan anugerah Tuhan dicurahkan atas hidupmu,
engkau membutuhkan mujizat Tuhan. Saat ini fokuslah kepada Yesus. Fokuslah kepada Tuhan yang memberikan mujizat dalam hidupmu. Fokuslah kepada firman Tuhan. Untuk percaya kepada firman Tuhan. Sehingga ketika engkau percaya, maka mujizat terjadi atas hidupmu. Engkau yang membutuhkan dukungan doa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kau hanya meletakkan tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa bagi setiap kita. Di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Percaya bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Mujizat terjadi atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang meresponkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu terjadi atas kehidupan kami. Bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, untuk setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan, dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mujizat terjadi atas kehidupan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus bekerja dalam setiap hati dan hidup kami, dan mematraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami. Sehingga Tuhan, kami melakukan firman-Mu, menghidupi firman-Mu, sehingga setiap kami dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Salam, Tuhan berkati. Shalom saudaraku. Sungguh luar biasa kita diberkati firman Tuhan. Haleluya. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Baktiar Darmanik. Dan minggu depan adalah minggu di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus tanggal 3 Mei 2020 jam 8 pagi. Saudaraku, yakin dan percaya bahwasanya Tuhan itu luar biasa. Persiapkan semua apa yang akan dilakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Saudara, biarlah semua di setiap rumah tangga kita harus ada perjamuan kudus, saudaraku. Dan akhir-akhir ini kita semuanya tidak main-main lagi di dalam dosa. Haleluya. Perjamuan kudus akan dipimpin oleh Bapak Baktiar Darmanik dan semuanya siap untuk melakukannya. Dan seluruh kolektan di gereja boleh kita salurkan lewat BCA, dan silakan membacanya. Dan ingat, bawalah persembahan yang kudus kepada Tuhan. Biarlah setiap apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai, saudaraku. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita bawa semua pergumulan kita kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Jikalau sampai hari ini kami ada di tempat ini, dan kami masing-masing boleh berada di dalam rumah kami, itu karena penyertaan Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan lewat COVID-19 ini mendatangkan kebaikan. Ada satu pemulihan di setiap keluarga anak-anak Tuhan. Mereka semakin dimurnikan, semakin bergaul karib intim dengan Tuhan. Biarlah setiap saat, setiap waktu, kesenangan mereka adalah Taurat Tuhan siang dan malam. Biarlah itu yang menyukakan hati anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Perbaharuilah bangsa kami, tolonglah bangsa kami ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Jokowi dan beserta kru-krunya Tuhan, dari pusat sampai ke daerah, dimanapun itu berada ya Bapa. Biarlah naungan-Mu ada di bangsa kami. Engkau perbaharui bangsa kami, Engkau mengampuni bangsa kami. Tuhan, pimpinlah bangsa kami ini Tuhan, keluar dari seluruh krisis Corona ini Tuhan, bahkan krisis ekonomi bangsa kami.
Tuhan pulihkanlah belas kasihan-Mu turunlah atas bangsa kami. Tolonglah ya Tuhan, berkatilah bangsa kami ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga memperbaharui seluruhnya Tuhan, dari atas sampai yang bawah semuanya. Tuhan, Engkau tolong semuanya. Bapa, Engkau juga memberkati seluruhnya Tuhan. Gereja-gereja dimanapun itu berada, satukan hati mereka, damaikan hati mereka. Ada sukacita yang dari surgawi, menaungi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Memberkati setiap gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan. Diberkatilah semuanya Tuhan. Biarlah ada damai dan sukacita yang surgawi memenuhi setiap keluarga, pendeta-pendeta ya Tuhan. Mereka saling menghormati, saling tolong menolong, saling mendoakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati jemaat di Avia Setiabudi ini. Engkau juga memberkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Baktiar beserta Ibu, bahkan anak-anaknya, pelayanan Bapak. Tuhan, Engkau tolong terus dan jadikanlah Tuhan mereka itu naik bukan turun. Jadikan kepala bukan ekor. Tuhan, pelayanan Bapak semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga pendeta Bapak Cu Ayau Tuhan, Kau tolong terus istri dan anak-anaknya, pelayanannya dimanapun itu berada. Mari Tuhan, Engkau angkat wibawa keluarga ini, Engkau tolong keluarga ini, cukupkan segala keperluan keluarga ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga memberkati Bapak Andres beserta Ibu dan orang tua mereka dimanapun mereka berada. Jadikan mereka saluran berkat dan hari-hari ini mereka terus dikuatkan oleh Tuhan. Bapa, Engkau juga memberkati Miss Ana. Kami sangat bersyukur, berterima kasih. Tuhan tingkatkan imannya lagi dan lebih lagi Tuhan, sehingga semakin hari dia terus bergaul karib dengan Tuhan. Pakai dia Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Berkati Pak Diki Tuhan yang sudah melayani-Mu. Tuhan tambah-tambahkan karunia-Mu lebih lagi dan diberkatilah keluarganya Pak Diki. Juga Tuhan Kau memberkati ya Tuhan Michael dan seluruhnya Tuhan. Juga Johannes ya Tuhan dan seluruhnya. Kami tidak bisa berdoa untuk satu persatu. Mari Tuhan Kau yang memberkati semuanya. Dan juga Tuhan seluruh jemaat kami yang di Avia Setiabudi, Tuhan tolong semuanya, Tuhan memberkatinya. Oh Bapa, banyak jemaat kita yang sudah tua. Mari Tuhan kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dinaungi oleh Tuhan. Perbaharui kesehatan mereka semuanya. Oh Bapa, mereka tidak mengalami putus asa, tetapi mereka mengalami suatu pemulihan kesehatan. Bahkan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang sendiri yang mencukupkan segala kebutuhan keluarga. Terima kasih Tuhan. Tambah-tambahkan iman kami, percaya kepada Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Padamu Tuhan kami serahkan semuanya kepadamu. Ada pengharapan yang baru dari Sion. Puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tiba pada bagian akhir ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Maka oleh karena itu, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, dan marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang berkuasa, berdaulat penuh atas segala tempat, atas sepanjang waktu. Engkau saja yang layak menerima pujian dan hormat, sebab tak ada yang sama dengan Engkau. Kami berterima kasih karena firman-Mu telah sampai kepada kami, menjadi kekuatan dan penuntun hidup bagi kami. Terkhusus di masa sukar seperti sekarang ini, sungguh kami bergantung sepenuh hati kepadamu. Kami yakini pemeliharaanmu. Kami yakini dan kami nantikan pertolonganmu, mujizatmu. Sekali lagi kami memohon pertolonganmu. Curahkanlah belas kasihanmu ya Bapa
Kami semakin menyadari kami tak mampu tanpa Engkau. Ampunilah kami karena kami sering berlaku tidak seperti Engkau kehendaki. Banyak kali kami menyimpang hati, tak mendahulukan mencari Engkau, kerajaan-Mu, dan sungguh sering kali kami tak hidup di dalam kebenaran. Ampunilah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami menerima anugerah-Mu. Curahkanlah damai sejahtera-Mu, kekuatan yang baru, supaya kami betul seperti sabda-Mu, tidak menyerah. Supaya kami punya daya bangkit kembali, melihat masa depan sungguh ada. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita terima berkat-Nya, marilah kita naikkan doa seperti Yesus ajarkan kepada murid-muridnya kala itu. Dan doa itu pun adalah pengajaran bagi kita. Bukan sekedar mengucapkan doa, maknai doa itu dan hiduplah di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang berada di rumah atau di mana sedang berada, kita akan menerima berkat Tuhan. Buka hatimu, arahkan pikiranmu tertuju kepada Dia, dan sambutlah dengan sukacita, berkat-Nya melimpah turun atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kembalilah kepada aktivitasmu. Hindari lebih banyak berkeluar ke rumah. Di rumahmu berkat Tuhan turun. Damai sejahtera daripada Allah kita. Dan kasih setia-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Serta penyertaan, persekutuan, pengurapan dan penyertaan daripada Roh Kudus senantiasa besertamu mulai saat ini, esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sama-sama akui dan katakan Bapak Ibu, jangan menyerah. Ayo katakan sama temanmu sekeluargamu, katakan jangan menyerah. Ada Tuhan, fokus pada Tuhan, percaya kepada perkataannya. Amin. Berkat Tuhan turun di tiap rumah kita. Haleluya. Salam kami dari GBI Avia Setiabudi dan GBI Pospei Bangun Sari di Tanjung Merawa. Salam.